Halo teman-teman, kenalin, nama aku Alivia Intanisa. Kalian bisa panggil aku Alif, Alivia, Alif, maupun Via. Nah, asal prodi aku dari film dan animasi. Nah, ngomong-ngomong nih, di video sebelumnya kan aku sering nih pakai karakter buatanku. Nah, tapi untuk video kali ini aku mau pakai diriku sendiri untuk ditampilkan ke video. Jadi bukan pakai karakter buatanku, tapi lebih ke face reveal, oke? Nah, pada video kali ini aku mau jelasin nih mengenai materi film bisu. Tapi apa sih film bisu itu? Nah, biar kalian tahu mengenai apa itu film bisu beserta penjelasan lainnya yang lebih spesifik mengenai materi ini, jangan lupa tonton video aku sampai habis ya. Oke teman-teman, jadi definisi film bisu itu aku bagi jadi 3 definisi ya di sini. Untuk definisi pertama, film bisu itu merupakan film tanpa dialog suara, sehingga komunikasi cerita mengandalkan visual dan teks tambahan saja. Lalu definisi kedua, film bisu itu merupakan film yang menggunakan intertitle atau kartu teks sebagai pengganti percakapan antar tokoh. Jadi kalau teman-teman nonton film bisu, biasanya setiap pergantian atau setiap transisi antara scene satu ke scene selanjutnya itu biasanya akan dikasih semacam teks kayak yang berisi penjelasan untuk scene selanjutnya, biar penonton tahu apa sih yang mau dilakukan sama pemeran yang ada di dalam film itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Lalu definisi yang ketiga, film bisu sendiri itu hadir sebelum teknologi sinkronisasi suara ditemukan, sehingga hanya mengandalkan musik dan efek suara live di bioskop. Jadi kalau teman-teman penasaran mengenai pembuatan film bisu sendiri, jadi ada semacam orkestra yang turut hadir dalam pembuatan film tersebut. Jadi selama proses pembuatan film, para orkestra ini memainkan musiknya. Jadi musiknya tuh nggak digabung secara terpisah, tapi langsung direkam saat pembuatan film itu juga. Jadi kayak di bagian stage ini orang-orang lagi syuting, di baliknya itu ada orkestra yang lagi mainin musik. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kalian penasaran mereka ngerekam pakai apa? Mereka merekam menggunakan alat yang namanya gramofon. Jadi itu alat yang digunakan untuk merekam suara pada era di tahun segitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, memasuki ciri-ciri. Jadi ciri-ciri film bisu itu memiliki beberapa ciri khas. Di antaranya yang pertama, ada ekspresi wajah dan gerak tubuh aktor. Nah, jadi selama pembuatan film, mereka tuh bakal bikin sebuah ekspresi wajah maupun gerak tubuh yang berlebihan untuk menggantikan sebuah dialog. Lalu yang kedua, ada yang namanya intertitle atau kartu teks yang sudah aku jelasin di penjelasan sebelumnya, yang dimana akan muncul di antara adegan guna menjelaskan dialog atau narasi yang penting. Lalu yang ketiga, nah film bisu itu ada musik pengiringnya yang secara langsung dimainkan saat pemutaran untuk memperkuat suasana. Lalu yang terakhir, film bisu itu menggunakan teknik sinematografi awal seperti penggunaan close up, sudut kamera berbeda, serta montase sederhana yang menjadi cikal bakal bahasa film modern. Nah, kurang lebih ciri-cirinya seperti itu ya. Oke. Oh ya, di sini aku juga akan jelasin mengenai puncak dan peralihan ke film suara. Jadi era film bisu itu mencapai puncaknya pada dekade 1920, namun perkembangan teknologi akhirnya melahirkan cara baru untuk menyinkronkan suara dengan gambar. Nah, pada tahun 1927 menjadi momen bersejarah nih ketika film The Jazz Singer rilis di Amerika Serikat. Film ini gak hanya menampilkan musik saja, tetapi juga berisikan dialog bersuara yang seirama dengan gambar. Nah, sejak saat itu film bersuara mulai populer
populer dan perlahan menggantikan dominasi film bisu. Nah, meskipun begitu, warisan film bisu masih tetap hidup atau tetap berjalan karena banyak teknik visual yang digunakan pada masa itu masih dipakai hingga era sekarang ini. Lalu kalau kalian bertanya-tanya, di Indonesia apakah ada era film bisu? Tentu ada dong. Jadi di Indonesia sendiri, jejak film bisu juga menarik untuk dikenang. Bioskop pertama kali hadir di Batavia sekitar tahun 1900 dengan sebutan Gambar Hidup, di mana film bisu dari luar negeri diputar untuk masyarakat Hindia Belanda. Hingga pada tahun 1926, lahirlah film bisu lokal pertama yang berjudul Lutung Kasarung. Film ini diproduksi oleh MV Java Film Company dan disutradarai oleh Prager serta Haveldorp. Meski masih menghadapi keterbatasan teknologi dan kalah bersaing dengan film impor, karya tersebut menandai awal mula lahirnya perfilman di Indonesia. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman penjelasannya mengenai puncak dan peralihan ke film suara serta era film bisu yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya aku akan jelasin lagi nih mengenai apa saja tantangan era film bisu. Nah, ada beberapa tantangan teman-teman. Tantangan yang pertama, keterbatasan teknologi. Karena suara belum bisa disinkronkan, suara belum bisa disinkronkan dengan benar. Lalu yang kedua, ada ketergantungan pada musik live, sehingga pengalaman menonton bisa berbeda di tiap bioskop. Lalu yang ketiga, bahan filmnya itu mudah rusak, terutama seluloid nitrat yang mudah terbakar dan cepat menurun kualitasnya. Lalu yang keempat, banyak arsip yang hilang, sehingga hanya sebagian kecil film bisu yang bisa disaksikan hingga hari ini. Dan yang terakhir, persaingan dengan film bersuara yang akhirnya membuat film bisu ditinggalkan secara komersial. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasannya teman-teman mengenai apa saja film bisu. Oke teman-teman, jadi itu tadi penjelasan mengenai materi film bisu secara menyeluruh. Dan untuk penutup akan aku tutup dengan beberapa kesimpulan, yaitu dengan memahami era film bisu, kita kan bisa tuh lebih menghargai perjalanan panjang dunia perfilman, dari yang ekspresinya penuh gestur, musik pengiring di ruang bioskop atau di tempat syuting berlangsung, hingga lahirnya karya-karya awal di Indonesia. Dan itu semua menjadi dasar kokoh yang membawa sinema menuju bentuknya seperti yang kita kenal sekarang. Jadi kalau misalnya kalian bandingin nih film di zaman dulu sama zaman sekarang, pasti terdapat banyak banget kan perbedaannya. Tapi dengan perbedaan yang makin berkembang itulah dari masa ke masa, lebih tepatnya, yang menjadikan film itu